Kali ini Brida Jatim Show telah memasuki seri ke-13 dengan mengambil tema seputar dunia persusuan di Jawa Timur. Menarik sekali. Seharusnya hostnya adalah akan dibawakan langsung oleh Bapak Kepala Brida Jawa Timur, Bapak Dr. Andrianto. Tetapi beliau ada acara mendadak dan menugaskan kepada saya. Dan juga tempatnya, karena alasan teknis, biasanya di kantor Brida Jatim Show di Brida Jawa Timur. Untuk kali ini mengambil tempat di VNT Cafe di Jalan Gayungan, Surabaya. Luar biasa, hari ini kita ketemuan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Haji Sulestianto. Kami panggil Pak Sudi saja selanjutnya. Beliau adalah, selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua GKSI, Gabungan Koperasi Seluruh Indonesia, Susu Indonesia, juga Ketua Koperasi Setia Kawan Nongko Jajar. Sudah berpuluh tahun dia bergelut di dunia persusuan. Kemudian narasumber kedua adalah Ibu Eka Prabawati SE MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Brida Jatim. Dan narasumber kita yang gak kalah hebat adalah Ibu Dr. Insinyur Wiwi Heni Winarse. Beliau adalah peneliti ahli media di Brida Jawa Timur. Wah, ini menarik sekali Bapak. Ini tentang dunia persusuan ya. Suatu hal yang menarik karena susunya adalah sumber kehidupan, kata Bu Wiwi. Ya, betul. Nah, untuk saya dengar memang beberapa waktu lalu, yaitu tahun 2022, kalau nggak salah terjadi wabah PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini bagaimanakah efeknya di peternak yang Bapak pimpin? Maksud saya, berapa kematian dari ternaknya, kemudian kerugiannya Bapak? Ya, baik. Mohon dijelaskan. Terima kasih Bu Sabta. Alhamdulillah, hari ini kita diskusi tentang seputar dunia persusuan. Dunia barusan saja tanggal 1 Juni melakukan yang namanya Milk Day, peringatan Hari Susu Dunia. Di Indonesia namanya adalah Susu Nusantara, sama tanggal 1-nya. Nah, ini alhamdulillah hari ini kita bisa talk show dengan pihak-pihak lain supaya ini difahami, di mana persusuan di Indonesia sebenarnya berjalan dengan pesat pada saat dimulainya tahun 79 sampai sekarang. Nah, kemudian seperti apa yang disampaikan, kepesatan itu ternyata ada kendala, di mana pada saat bulan April Mei yang lalu, ya sudah setahun yang lalu, ini sudah mengalami wabah yang disebut penyakit mulut dan kuku. Kemudian yang terakhir ada penyakit limpy disease atau penyakit kulit, ya LSD ya. Limpy skin disease, di mana itu menyerang kepada sapi. Dan ternyata begitu kita mengetahui bersama-sama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang mengawali terjadinya deteksi tentang penyakit menular ini, khususnya penyakit mulut dan kuku, adalah Jawa Timur. Oleh karena itu kami bangga kepada Kepala Dinas Provinsi ini, Kepala Dinas Peternakan, karena dengan begitu diketahui maka dia segera langsung ditangani, baik mulai pusat sampai daerah sampai ke pedesaan. Caranya itu tadi menyetop barang-barang sapi yang lalu lintasnya tidak boleh. Kemudian setelah itu dilakukan yang sama oleh pemerintah, dilakukan secara serentak vaksinasi. Kemudian juga pengobatan, kemudian diberikan vitamin yang multivitamin, karena ini memang seluruh sapi kita itu Jawa Timur kurang lebih ada 230.000 ekor sapi perah di Jawa Timur.
Nah, itu 230.000 ekor. Yang meninggal pada saat itu? Yang meninggal mati sampai sekarang, baik yang terlapor maupun yang tidak, itu kurang lebih sekitar 20.000 ekor. Kalau 20.000 ekor kali 15 juta, ya kalau 15 juta sudah 300 lebih ya, sudah 300 miliar. Karena ini aset, di mana asetnya peternak rakyat hilang begitu saja karena memang wabah. Kemudian di samping itu susu juga turun. Produksi turun ya. Jadi produksi turun itu karena memang dia penyakit mulut itu kan kayak sariawan, nggak bisa masukkan nutrisi, nggak bisa, sehingga produksinya otomatis sehari itu pas kena nggak produksi sama sekali. Biasanya keluar 12 liter, 15 liter, sama sekali nol kan. Nah ini menyebabkan sapi-sapi yang seperti itu perlu segera dilakukan pengobatan oleh dokter-dokter, para medis kita dengan para pemerintah dan kita semuanya bergerak secara cepat. Di bulan Mei bergerak, kemudian desinfektan juga disemprot-semprotkan sekitar itu, sehingga menyebabkan penularan itu bisa terblokir, sehingga alhamdulillah Jawa Timur matinya kurang lebih dari 230 total sebelah itu 20.000-nya hilang lah ya. Nah ini perlu tentu ada pihak pemerintah untuk melakukan yang namanya ya solusi, karena memang kalau produksinya turun, produksi susu Jawa Timur kurang lebih 1.300 ton per hari. Kemudian setelah mempengaruhi enggak Pak, konsumsi masyarakat enggak Pak? Ya tentu, karena masyarakat itu kalau menurut BPS kan sudah, masyarakat di Indonesia sudah minded susu ya, 15 kilo per tahun per kapita. Ya, jadi kalau dihitung-hitung sudah sekitar sehari butuhnya susu se-Indonesia. 270 juta populasi Indonesia itu membutuhkan susu kurang lebih ya sekitar 11 ribu ton sehari-sehari ya, 11 juta sekian liter, 11 juta ya. Dengan adanya PMK tadi turun kan produksi dalam negerinya, turun karena sapinya mati dan sapinya yang sakit tadi tidak produksi sama sekali, sehingga menyebabkan turunnya kurang lebih 400 ribu liter sehari sampai saat ini. Sebelumnya Jawa Timur sekitar 1.300 ton per hari, sekarang tinggal 900 ton sehari, sehingga menyebabkan pabrik-pabrik susu yang butuh susu segar seperti ini kesulitan bahan bakunya, sehingga menyebabkan ini agak rancu dalam tata niaganya. Oleh karena itu ini harus ditangani bersama-sama, baik populasi sapinya, sapi yang sudah mulai kita sembuhkan ini harus kami terima kasih kepada pemerintah karena bantuannya selain obat-obatan, multivitamin, kemudian desinfektan, kemudian alat-alat spray, dan juga pakan ternaknya untuk recovery-nya sapinya kepada sapi itu yang sangat lemah, sakit, ambruk, harus 2 kali lipat nutrisinya. Biasanya konsentratnya 10 kilo harus 20 kilo, harus berapa kilo. Kalau itu harus. Konsumsinya susu segar ini cuma berapa persen Pak untuk masyarakat sekitar, karena ini ada gerakannya dengan germisu itu. Susu yang kita produksi di sini hampir seluruhnya itu diproses di pabrik susu ya. Proses pabrik susu seperti jadi susu-susu seperti ini menyebabkan semuanya hampir 95%. Nah 5%-nya diolah oleh koperasi masing-masing untuk dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat sekitar dan masyarakat kota yang membutuhkan susu fresh seperti itu untuk langsung di anak cucunya. Berarti pada saat ada sangat membantu germisu ya Pak. Gerimis insya Allah. Gerakan minum susu. Nah ini Bu Eka, saya ingin menanyakan, ini kan ada germisu ya Bu, gerakan minum susu. Apakah untuk kondisi saat ini masih relevan untuk kita adakan gerakan minum susu tersebut? Perlu diketahui bahwa saat ini susu sampai dengan saat ini masih merupakan sumber kalsium yang terbaik bagi tubuh. Di samping itu susu juga mengandung vitamin D yang akan membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh, sehingga tubuh bisa menjadi lebih kuat, nutrisi-nutrisi dapat terserap dengan baik, sehingga masyarakat
akan menjadi sehat dan kuat. Tentunya harus diimbangi juga dengan pola-pola hidup sehat, olahraga, sama istirahat yang Itu juga ada susu ya? Insya Allah susu sebaiknya diminum oleh siapa saja, tidak mengenal batas usia. Menurut Ibu Wiwi, Ya. ini kan manfaatnya banyak sekali ya untuk susu. Sebagai peneliti di Balitbang Provinsi Jawa Timur, manfaat dari susu itu kan sangat bagus sekali, Bu. Mohon dijelaskan gitu. Betul. Tanpa susu rasanya sebagian dari kehidupan itu mungkin akan menjadi hampa ya Bu. Anak-anak ada sekian persen balita, bayi baru lahir itu yang ibunya tidak bisa memberikan susu eksklusif dengan berbagai alasan. Nah, supaya bayi yang baru lahir ini bisa hidup, tidak ada cara lain. Dia harus minum susu. Formula itu harus. Nah, kecuali kalau memang ASI ibunya tercukupi dengan baik, ya memang sebaiknya sampai 6 bulan pertama minimal itu tetap minum ASI, ya. Tapi kalau terpaksa secara medis ibunya tidak bisa memberikan susu, ya susu formula itu adalah sumber kehidupan yang pertama. Yang kedua, bahwa seperti tadi Bu Eka katakan bahwa susu itu sumber kalsium alami terbaik. Karena apa? Tubuh kita bisa menyerap secara baik. Nilai gizi susu adalah 100. Jadi semua nutrisi yang terkandung di dalam susu itu bisa diserap oleh tubuh yang sehat. Ada jenis susu untuk usia tertentu. Memang kalau sudah seperti kita, Pak Sulis itu mungkin susunya sudah tidak lagi full cream ya Pak. Susunya harus susu skim yang memang lemaknya sudah dipisahkan, sehingga tidak memicu peningkatan trigliserid maupun LDL gitu. Kalau anak-anak yang bayi kemudian usia sampai ke usia remaja begitu, dia bisa minum full cream gitu, tapi tetap dalam batasan volume gitu. Jadi bagus tapi tetap ada batasan volumenya gitu supaya tidak obes nanti gitu. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti bisa memicu obesitas. Walaupun sebetulnya susu itu mengandung zat-zat asam lemak terutama yang bisa menekan nafsu makan, karena dengan minum susu terasa kenyang. Iya, kita menjadi kenyang. Nah, sebaiknya juga kita minum susu itu paling tidak minimal 2 gelas per hari ya, pagi segelas, malam segelas, itu dalam rangka menjaga kesehatan dan vitalitas. Begitu Ibu. Maaf. Iya, tidak osteoporosis dalam waktu cepat gitu ya. Konsumsi susu kita itu masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN ya. Kita 16,9 kalau nggak salah data terakhir ya Pak Sulis. Kemudian di Filipina itu 17, sekian. Kemudian Malaysia, Singapura malah jauh lebih tinggi dari kita. Tapi kalau menurut Pak Sulis ada perkembangannya dari minum susu beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang? Kesadaran gizi untuk masyarakat bangsa Indonesia itu sudah meningkat. Karena anak-anak, kita lihat sekarang anak kecil-kecil sudah mulai pandai kan. Karena memang minum susu utamanya. Itu karena kodrat ya. Setelah lahir dia minum susu ibu. Kalau susu ibu nggak cukup pasti susu ini. Di India, di Amerika, di Jepang semuanya konsumsi susu itu minded. Karena memang itu ya gerakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kayak di India itu. Di India itu sapi merupakan ibu kedua. Setelah ibu, lalu makanya sapi di sana itu menjadi gemuk-gemuk dan didewakan. Jadi tidak boleh disembelih, dia akan tidak makan. Oleh karena itu kalau di Indonesia seperti Ibu sampaikan tadi, sekarang 16 kilo. 16 kilo itu kan 16 juta cc dibagi 360 hari ketemunya itu 40 cc. 40 cc itu ini saya aja, ini kan 100 cc ya. Berarti 40 cc itu segini sehari.
Maka sangat kurang. Di luar negeri sudah mulai segini, 2 gini tadi, 2 gelas. Jadi oleh karena itu pemerintah punya greget. Kalau kita investasi SDM, maka satu-satunya kita gerakan nutrisi yang langsung bisa dicerna. Susu ini mudah diserap oleh usus dibandingkan kita makan rawon, kita makan anak kecil kan, walaupun orang tua seperti kita ini paling disarankan oleh konotasinya banyak orang yang mengatakan kalau minum susu bisa jerawat, bisa gemuk. Nggak ada sebenarnya, salah paham. Makanya ahli nutrisi Ibu Sabta lah yang harus menyampaikan kepada pihak masyarakat supaya inilah susu, karena susu adalah untuk kecerdasan, untuk kesehatan dan segala macam untuk investasi anak bangsa. Kalau kita mulai minum susu sehari, anak-anak mulai kecil maupun orang tua, insya Allah 10 tahun yang datang kita punya tokoh-tokoh dunia seperti di India itu. Amin. Nah itu yang perlu kita, karena cerdas. Pak, ini saya mau menanyakan Ibu Bu Eka, itu apa masih relevan ya Bu dengan sekarang itu kan ada gizi seimbang, bagaimana menurut Ibu? Masih Bu, karena sampai saat ini susu sudah menjadi gaya hidup sebagian besar orang, sebagian masyarakat Indonesia khususnya. Cuman untuk bagaimana pemerintah bisa bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran agar bisa menjadi untuk membuat gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meminum susu. Kalau gitu mungkin Ibu merencanakan adanya penelitian di bidang Ibu tentang susu Bu? Mungkin di tahun yang akan datang? Tidak menutup kemungkinan kita, karena di kita kan ada ahli gizi, ada beberapa peneliti yang ahli gizi. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa ke depannya untuk membuat penelitian terkait susu, walaupun mungkin tidak spesifik khusus hanya susu saja, mungkin ke substitusinya, mungkin ke pangan atau ke gizi yang seimbang atau kalau gitu harus dipenuhi nih Pak, kan susu ini. Insya Allah harus dipenuhi ya, karena di Indonesia ini ketergantungan susu impor. 80% masih impor dari New Zealand, dari Australia dan negara-negara lain. Di dalam negeri ini 20% susu lokal, yang 80% yang masih impor dalam bentuk bubuk-bubuk. Nah ini akan mengurangi ketergantungan. Nah oleh karena itu kalau untuk mengurangi ini, yang di dalam negeri ini sapi-sapinya harus ditambah, produktivitasnya yang dulunya hanya 10 liter harusnya menjadi 20 liter per ekor ya. Nah kemudian juga makanannya juga harus dibantu dalam hal ini nutrisi yang terbaik, sehingga menyebabkan sekarang saya yakin tidak 80% lawan 20 Bu. Sekarang mungkin bisa 15, bisa 10% produksi lokal, karena PMK kemarin malah turun ya Pak. Kalau gitu bagaimana program Bapak sebagai Ketua GKSI untuk meningkatkan produksi susu, terutama meningkatkan kesejahteraan peternaknya Pak? Betul ya, jadi ini kami mengusulkan kepada pemerintah dan pihak-pihak stakeholder yang lain ya, yang terlibat. Pabrik susu terlibat, karena pabrik susu juga butuh raw material seperti ini. Kemudian pemerintah juga butuh ketahanan pangan dalam negeri. Ketahanan dalam negeri itu kalau pertanian Bu ya, beras, daging, susu, garam saja masih, kedelai aja masih import. Itu nanti kalau suatu saat importnya berhenti, ya misalnya embargo, diblokir, tidak, Indonesia kelaparan, pasti kelaparan. Susu seperti itu, 80% masih impor. Kalau itu nanti tidak dilakukan pengembangan produksi dalam negeri, maka ketergantungan ini akan menjadi terus tergantung. Oleh karena itu kami mengharapkan himbauan kepada pihak yang terkait, mari susu dalam negeri ini, ya tidak hanya susu ya, tadi saya bilang kedelai saja masih impor, garam saja masih impor, gula dan lain-lain. Ini menjadi. Tapi kalau tentang susu Pak, trennya itu impornya menaik apa turun Pak? Terus menaik, karena kesadaran para masyarakat Indonesia itu tentang gizi itu semakin
ngerti dia. Oh susu, ya yang lain kayak tempe, tahu dan nasi dan karena memang ya sama ya. Itu keserasian yang namanya disebut keserasian nutrisi. Tapi susu tadi yang diserap itu tadi mudah diserap, kemudian kandungan kalsium dan semuanya itu menyebabkan pertumbuhan gigi, pertumbuhan tulang anak. Nah itu menyebabkan kelihatan sekali Bu. Coba kita bandingkan dengan negara-negara yang lain yang sudah minum susu di atas rata-rata kita. Gitu. Ini luar biasa. Kita sepak bola aja kalah. Ya. Berarti kurang minum susu ya Pak? Karena kurang minum. Tadi malam Argentina ya. Argentina kecil-kecil loh orangnya, tapi bisa mengalahkan juara dunia. Indonesia badmintonnya ininya. Tapi itu. Ini ada kans untuk kan Pak, dengan adanya program dari GKSI itu kan pemerintah ini itu bukan GKSI tentu. Negara kita punya greget meningkatkan nutrisi anak bangsa gitu Bu. Berasal dari apa saja tidak apa-apa, berasal dari susu, dari ini. Program-program ke depan menjenengan apa ya Pak sebagai? Kalau program ke depan karena ini jalan pintas ya. Kalau kita menunggu peningkatan populasi di Indonesia akan sulit. Karena ini semakin hari semakin susu ini semakin rebutan. Karena pabrik susu dulu itu hanya 5 Bu. 5 besar-besar. Nah sekarang sudah menjadi 41 pabrik susu di Indonesia. 41. Dia butuh susu semua. Kalau dulu 5 itu mungkin bisa kita penuhi dikit-dikit. Nah sekarang ini sebanyak itu dan butuh susu semua. Nah kalau itu dibiarkan, sapinya yang kemarin kena PMK turun mati, kemudian yang sakit juga belum sembuh total ya. Jadi produksinya yang dulunya yang kena itu tekapatu rata-rata 15, sekarang ini paling 8 liter Bu. Nah ini maka kami usulkan kepada yang terkait ya, pemerintah, koperasi, kemudian para peternak dan para industri pengolah susu, pabrik-pabrik ini dan semua kementerian untuk fokus bagaimana ketahanan pangan khususnya dari susu ini akan menjadi bangkit ya, akan bertahan, jangan sampai tergantung. Satu caranya impor sapi, populasi sapi harus diimpor. Nah, kami sudah sounding kepada pemerintah, Kementerian Pertanian bahwa setelah dicek harga sapi importnya mahal Bu. 4.000 US dollar. Nah itu kalau 4.000 kali 15.000 berarti kan 60 juta harganya. Nah kemampuan para peternak yang sedang kena wabah itu kan dia sakit, sapinya yang punya 2 mati semua Bu. Suruh beli 60 juta nggak mungkin. Makanya jalan pintasnya, jalan tengahnya pihak pemerintah juga membantu kita, kemudian pihak industri pengolahan susu yang butuh susu tadi membantu kita, lalu peternak pun separuhnya. Kalau peternak, kalau pabrik susu melalui kenaikan harga susu bisa dinaikkan harga susu, kenaikannya tidak diberikan kepada peternak dalam bentuk tunai, tapi sebagai angsuran sapi tadi selama 7 tahun diangsur. Lalu pemerintah juga gitu, susu yang banjir dari luar negeri impor tadi, biaya masuknya kan relatif rendah Bu. Nah itu harus dinaikkan biaya masuknya, tag-nya itu ya. Jadi menurut saya kalau dinaikkan sedikit, nah naik itu 80% loh Bu. Itu bisa membantu para peternak untuk melakukan ini sebagai itu. Jadi ini saya pikir kami terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan. Tapi bantuan pakan yang kemarin dan lain-lain itu sangat membantu saat ini. Tapi untuk ke depan rebutan kompetitor ini terus berjalan menyebabkan kita itu kekurangan susu, di mana pabrik semakin besar. Pabrik semakin besar itu kenapa bangun di Indonesia berani? Karena masyarakat Indonesia yang 270 juta orang tadi sudah sadar tentang susu itu gitu. Jadi ini Alhamdulillah. Berarti ada ini ya Pak ya, ada kesempatan untuk peningkatan produksi itu sangat terbuka lebar ya Pak. Ya. Demikian populasinya harus ditingkatkan juga populasinya supaya produksi tidak bisa naik kalau populasinya nggak naik. Iya betul. Iya, alhamdulillah pada saat ini terima kasih Pak Sulis, sangat mencerahkan bagi kami tentang persusuan. Demikian juga Bu Wiwi dan Bu Eka. Kita tahu bahwa susu adalah sangat diperlukan semua orang dari mulai bayi sampai dewasa lansia. Kemudian produksinya kita masih kurang dan terbuka lebar untuk kita berusaha di bidang persusuan. Ya, betul. Kemudian bantuan selama ini dari pemerintah sudah sangat membantu. Namun demikian
karena kebutuhan yang semakin meningkat, kita perlu sama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu untuk peningkatan produksi susu, dan demikian kan juga meningkatkan produksi ternak. Demikian para pemirsa Brida Jatim Show, seri ke-13 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya Bu. Dulu Bu. Ya sini. Masih direkam. Tahan. Minum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini low fat, relatif aman untuk yang 50 tahun ke atas. Aman.